Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terus melacak temuan kasus COVID-19 di klaster Pondok Pesantren Darussalam, Dusun Blok Agung, Kecamatan Tegalsari. Menurut Satgas COVID-19, pasien COVID-19 Banyuwangi, klaster Pondok Pesantren Darussalam ini mengalami penambahan 5 kasus, sehingga total santri yang terkonfirmasi positif menjadi 82 orang. Para santri yang terpapar corona harus menjalani isolasi mandiri di salah satu gedung yang terpisah dari lingkungan pondok pesantren sebelum menjalani tes swab kedua. Ratusan santri yang pulang ke rumahnya atau tidak ikut menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren juga harus menjalani tes swab di RSUD Banyuwangi. Satgas terus melakukan tracing dengan melibatkan ratusan tenaga kesehatan dari puskesmas se-Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya, sudah ada ratusan santri yang hasil rapid testnya menunjukkan reaktif sehingga harus dilakukan tes swab. Untuk sementara belajar tatap muka dihentikan dan seluruh santri tidak diperkenankan bertemu secara langsung dengan wali santri. Ya, lalu seperti apa penanganan dan pencegahan penularan COVID-19 di klaster pondok pesantren? Kita bergabung dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Dr. Wiji Lestariono. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas. Ya, hingga saat ini berapa data terakhir jumlah santri yang dinyatakan reaktif dari rapid test? Yang positif berdasarkan hasil swab sampai dengan kemarin sejumlah 82 santri. Dan semuanya ini sudah kita isolasi di lokasi pondok pesantren. 82 santri ini positif swab ya, hasil swab ya, ya dokter betul. Ya? Baik. Sementara untuk penanganannya sekarang dari Satgas COVID-19 di Banyuwangi seperti apa nih, dokter? Ya, sejak kita menerima hasil swab positif dari Surabaya, kita langsung melakukan langkah-langkah hari ini juga. Dan pertama kita melakukan assessment terhadap ruang isolasi, apakah layak digunakan sebagai tempat isolasi. Dan kemudian besoknya kita terjunkan 4 tim ke sana, yang terdiri dari pertama tim pemeriksaan kesehatan. Ini terdiri dari dokter dan perawat sebanyak 5 orang. Ini memeriksa santri-santri yang mengalami sakit. Kemudian tim kedua adalah tim tracing. Tim tracing ini mengembangkan pemeriksaan kepada santri-santri yang bergejala. Jadi mengidentifikasi santri-santri yang bergejala dan mengarah pada tanda-tanda COVID-19. Dan kemudian hasil identifikasi ini diinventarisir untuk diserahkan kepada tim swab untuk dilakukan pemeriksaan swab. Yang ketiga, tim swab sendiri. Tim swab bertugas untuk melakukan pengambilan sampel swab kepada mereka yang direkomendasi dari tim tracing. Dan yang keempat adalah tim trauma healing. Tim trauma healing ini bertugas untuk memberikan kegiatan kepada santri-santri yang dalam keadaan diisolasi untuk bisa diajak senam bersama, turun di halaman, kemudian mendapatkan sinar matahari, dan juga nanti akan juga diberikan game-game yang menyenangkan. Ini untuk membangun imun mereka. Dan yang berikutnya adalah tim desinfeksi, yaitu tim yang melakukan penyemprotan desinfektan terhadap seluruh lokasi pondok ini. Tim desinfeksi ini didukung dari Dinas Kesehatan, BPBD maupun PMI, dan keseluruhan pelaksanaan kegiatan ini kami didukung langsung oleh tim Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi maupun KKP. Demikian. Ya, Dokter Wiji, santri yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, apa hanya satu pesantren ini atau ada pesantren lain di Banyuwangi, dokter? Sejauh ini hanya dari satu pesantren ini. Pesantren Darussalam ini ya, dokter ya? Iya, betul. Sementara untuk 82 santri yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, kondisi kesehatannya seperti apa, dokter? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang baik, stabil. Karena memang sejak awal mereka adalah santri-santri yang tidak bergejala. Ataupun kalau ada gejala ringan saja. Baik, kemudian langkah dari Satgas COVID-19 di Banyuwangi untuk mengcounter atau mencegah semakin tersebarnya COVID-19 di Banyuwangi seperti apa, khususnya ke klaster pesantren ini, dokter, seperti apa? Ya, jadi kita terus melakukan tracing terhadap
santri yang ada di dalam pondok tersebut. Tracing terus kita lakukan mulai hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kita berhasil melakukan pemeriksaan 93 sampel swab, mengambil 93 sampel swab di lokasi pondok. Kemudian kemarin kita juga berhasil, hari ini kita berhasil mengambil sebanyak 414 sampel swab untuk kemudian diperiksa ke laboratorium. Dan ini akan terus kita kembangkan. Dari santri-santri yang terkonfirmasi positif itu akan kita kembangkan melalui tracing yang kita lakukan supaya ketemu sebanyak mungkin santri-santri yang masih ada di pondok yang positif tersebut. Dan kemudian kita isolasi, kita pisahkan dengan yang lain, dan dengan demikian kita berharap bisa memutus rantai penularan dari COVID-19 ini di dalam pondok pesantren. Sejauh ini dari 82 santri ini masih dilakukan isolasi mandiri, belum ada yang dirujuk ke salah satu rumah sakit, dokter? Di awal penemuan santri yang positif ini ada 6 santri memang yang kita rujuk ke rumah sakit daerah untuk dilakukan perawatan karena mereka ada gejala ringan saja, tapi kemudian diisolasi di rumah sakit selama 2 hari ya, kemudian dipulangkan ke pondok bergabung dengan teman-temannya yang diisolasi di pondok. Secara umum sekali lagi mereka dalam kondisi yang baik, ya, sehat, tidak menunjukkan gejala apapun. Baik. Dr. Wiji Lestariono, selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.